Assalamualaikum, hai, selamat datang bikin tempat HP rajut seperti ini yuk. Sebelumnya yang belum subscribe dulu ya, agar saya lebih semangat dalam membuat tutorialnya. Mari Bu, mari kita buat. Pertama kita buat tusuk slip knotnya terlebih dahulu atau tusuk simpul seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat rantai sebanyak 29. Jika sudah selesai, di round pertama kita akan membuat 5 DC dalam satu tempat di bagian back pumpnya ya. Lihat seperti di video. Sudah selesai, selanjutnya di loop berikutnya kita akan isi 17 DC di masing-masing loop. Lanjutkan, nanti menyisakan satu loop di bagian terakhir. Seperti ini hasilnya. Lanjut, di bagian loop terakhir ini kita akan isi 5 DC dalam satu tempat lagi. Jika sudah selesai, kita akan membuat 17 DC lagi di masing-masing stitch. Lanjutkan hingga selesai. Jika sudah selesai seperti ini, kita akan menambah 1 DC lagi di lubang yang awal yang 5 DC tadi. Ini untuk mengganti DC yang awal. Jadi kita slip stitch di DC yang kedua. Seperti ini. Round kedua kita akan isi di bagian sambungannya seperti ini. DC pertama ini tidak termasuk hitungan. Jadi DC yang awal bisa diganti dengan 3 rantai. Selanjutnya buat increase DC sebanyak 4 kali. Jika sudah selesai, kita lanjutkan 17 DC hingga sebelum 5 DC dalam satu tempat. Selanjutnya, kita akan isi di bagian 5 DC ini dengan increase DC di masing-masing tempat atau 2 DC dalam satu tempat ya. Kita lanjutkan membuat 17 DC hingga sini. Seperti ini. Di bagian loop terakhir kita akan isi 1 increase DC. Seperti ini, lalu slip stitch
di DC yang kedua. Round ketiga kita balik seperti ini. Selanjutnya kita isi dengan 1 DC, lalu 1 rantai, kita skip 1 tempat, lalu di bagian berikutnya kita ulangi 1 DC, 1 rantai. Ulangi lagi, skip, buat 1 DC lagi, 1 rantai. Lanjutkan hingga selesai. Lalu kita balik lagi. Kita ulangi seperti pola yang bagian round ketiga. Buat 1 DC. Ini pembuatan 1 DC-nya bisa diganti dengan 3 rantai. Lanjut 1 rantai, buat di atas bagian DC. Jadi pembuatan ini setiap ganti baris kita akan balik ke sisi yang lainnya. Jadi ingat, ada sisi yang bagus, ada yang sisi yang kurang bagus. Seperti ini hasilnya. Lalu kita balik lagi. Ini sisi yang tidak bagus ya. Kita akan hitung dari bagian ini kan sambungannya. Kita balik, ini yang tidak ada sambungannya nanti akan menjadi bagian yang depan. Ingat, ini yang bagian sisi kurang bagus, yang sisi untuk yang ada di dalam. Jadi kita hitung, kita ambil di bagian tengahnya, kita beri tanda untuk menandai bagian tengah. Kita lanjutkan di round keempat ini, kita akan isi seperti sebelumnya, buat 1 DC, 1 rantai, lalu lanjutkan hingga sebelum bagian tengah yang kita tandai tadi. Sampai sini. Seperti ini hasilnya, kita ambil tandanya. Lalu kita akan ganti benangnya. Seharusnya kan DC-nya seperti ini. Karena kita akan ganti benang, jadi tidak diselesaikan lalu diganti dengan warna yang putih. Ingat, sisi yang bagus tetap bagus, jadi sambungannya nanti di bagian dalam ya, seperti ini. Lalu buat 1 DC di bagian rantai. Lanjut membuat 1 DC lagi di bagian atas DC. Kita lanjutkan 1 DC kembali di bagian rantai. Kita ganti benangnya. Kita taruh ke dalam ya. Seperti ini. Kita sambung ganti warna merah. Kita lanjutkan membuat 1 DC di atas DC-nya. Seperti ini ya hasil di bagian luarnya nanti. Kita lanjut membuat 1 rantai, lalu 1 DC di bagian atas DC. Lanjutkan hingga selesai. Seperti ini hasilnya. Kita balik kembali. Seperti ini. Kita lanjutkan. Ini tetap sama ya di bagian awalnya dan bagian akhir tetap membuat 1 DC, 1 rantai, lanjut seperti itu. Lanjutkan hingga sini ya. Jadi 1 DC sebelum bagian warna putih. Kita ganti benangnya lagi.
kita buat 1 DC di bagian rantai, lanjut 1 DC di atas DC. Di bagian yang warna putih bawahnya ini isi dengan 3 DC. Kita lanjutkan. Lanjut membuat 2 DC lagi. Jadi di setiap barisnya ada penambahan 4 DC ya, warna putih. 4 DC itu 2 DC di bagian awal dan 2 DC di bagian akhir. Ganti benang lagi. Kita isi dengan increase DC, lalu 1 rantai, lanjutkan hingga selesai. Jika sudah selesai, kita balik lagi. Ini bagian yang kurang bagus. Lanjutkan hingga sebelum 1 DC sebelum bagian warna putih. Seperti ini. Kita ganti benangnya lagi. Lalu kita isi di bagian rantai 1 DC, lanjut 1 DC lagi di bagian atas DC, lalu 7 DC di bagian yang warna putih bawahnya. Teman-teman lanjutkan. Kita ganti benang lagi. Lanjut seperti sebelumnya, buat 1 DC, 1 rantai, lanjutkan hingga selesai. Seperti ini hasilnya. Kita balik lagi. Kita lanjutkan seperti biasa. Buat hingga sini ya. Seperti ini, lalu ganti benangnya. Kita lanjutkan membuat 2 DC, diawali dari bagian rantai dengan warna putih seperti yang sebelumnya. Seperti ini kita lanjutkan hingga selesai. Lalu ganti benangnya lagi. Seperti ini. Kita lanjut membuat DC seperti biasa. 1 rantai, lanjutkan, diulangi hingga selesai ya. Kita balik lagi. Ini bagian yang kurang baik yang ada di dalam. Kita lanjutkan hingga sebelum bagian warna putih. Seperti ini. Ganti benangnya lagi. Ini polanya hanya mengikuti bagian ininya saja ya, DC-nya saja. Insya Allah mudah bagi teman-teman yang ingin mengikuti tutorialnya. Setiap baris ada penambahan 4 DC warna putih. Ada di bagian depan dan ada di bagian belakang. Lanjutkan hingga selesai seperti ini. Balik lagi. Kita di bagian ini kita tidak menambah ya. Jadi hingga sampai sini saja. Seperti ini. Kita buat hingga di bagian atas yang warna putih. Jadi tidak ada penambahan lagi. Lanjutkan hingga ada 3 baris seperti ini ya. Jadi seperti ini hasilnya. Kita balik lagi.
Ini jadi yang datar, bagian samping kanan dan samping kirinya rata itu ada 3 baris. Seperti ini ya. Lalu di bagian ini kita kurangi di bagian ini ya, sampai sini. Seperti ini hasilnya. Lalu kita akan membuat 7 DC warna putih. Lalu ganti benang warna merah, buat 1 DC, ganti lagi warna putih, buat 7 DC lagi. Selanjutnya buat 1 DC di bagian ini ya, di bagian atas DC yang warna putih. Lanjut lagi seperti biasa, lanjutkan hingga selesai. Seperti ini hasilnya. Lalu dibalik lagi. Selanjutnya kita akan membuat bagiannya hingga di bagian ini ya, 2 DC di atas 2 yang warna putih seperti ini. Lanjut kita akan isi dengan 3 DC dengan warna putih. Kita ganti benangnya lagi. Lalu buat 1 DC warna merah, 1 rantai, 1 DC warna merah di atas yang warna merah. Lanjut 1 rantai, 1 DC lagi. Ini skip 1 tempat ya. Ganti warna benang. Lalu buat 3 DC lagi dengan warna putih. Ganti lagi benangnya dengan warna merah. Lalu buat seperti biasa, 1 DC, 1 rantai, skip 1 DC lagi hingga selesai. Seperti ini hasilnya. Kita balik lagi. Selanjutnya di bagian ini kita isi dengan warna merah saja hingga 3 baris seperti ini. 2 baris ini kita akan isi masing-masing stitch. Jadi di bagian DC 1 DC. Lalu di bagian rantai kita isi 1 DC lagi. Jadi setiap stitch kita isi dengan 1 DC. Buat hingga 2 baris ya. Lanjutkan hingga selesai. Seperti ini hasilnya. Ini putus benang dan kita ganti dengan warna putih untuk membuat edging. Ini saya menggunakan tusuk krokodil atau sisik buaya gitu ya katanya kalau di tempat saya namanya. Jadi caranya membuat 1 DC, lalu 2 rantai, skip 2 DC lagi. Jadi aslinya pola ini itu 2 DC, 2 rantai, skip 2. Begitu seterusnya hingga selesai. Karena ini bagian hitungannya ganjil, jadi nanti di bagian akhir akan ada kurang 1 stitch. Seperti ini. Tidak masalah, kita isi lagi. Jadi hanya 1 lubang di bagian terakhir ya. Lalu slip stitch seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian motif sisik buayanya seperti ini. Di bagian rantai kita isi dengan 2 SC. Lalu kita akan masuk ke bagian badan DC seperti ini ya.
Buat 5 DC dalam satu tempat ini. Selanjutnya buat 3 rantai. Buat slip stitch di antara DC yang ini ya, seperti ini. Ini membuat tusuk picot. Kita putar. Di bagian badan DC yang satunya kita isi dengan 5 DC seperti yang bagian awal tadi. Lalu jika sudah selesai seperti ini, di bagian rantai kita isi 2 SC. Ini kita ulangi seperti yang pembuatan bagian awal ya. Sudah pengulangan. Lalu masuk ke pembuatan sisik buayanya lagi. Seperti yang bagian awal. Lanjutkan hingga selesai. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya ini kita akan isi dengan DC di masing-masing stitch. Jadi bagian 2 SC tadi kita isi dengan 2 DC. Lalu di bagian sisik buayanya itu harus 2 DC juga. Jadi hanya 4 DC di bagian ininya ya, di bagian stitch sisik buayanya. Lanjutkan hingga selesai. Lalu kita putus benangnya, kita buat invisible join stitch. Seperti ini, kita ambil dari belakang, masukkan, lalu ambil di satu bagiannya. Seperti ini, kita slip stitch dari dalam. Agar tidak mudah lepas, seperti ini. Selesai, kita lanjutkan membuat bagian tali. Talinya opsional ya teman-teman. Ini saya menggunakan tusuk ikat. Jadi benangnya yang ini yang pendek kira-kira 75 cm. Dari 75 cm itu kita ambil bagian tengahnya, lalu kita buat slip stitch seperti ini. Lanjut ke stitch berikutnya, buat 1 SC. Lalu kita lilitkan benangnya yang pendek tadi. Lilitnya seperti ini ya. Lalu buat kaitan seperti ini terus hingga bagian benang yang pendek habis. Buat satu tali lagi, yang ujung tali isi dengan panjangnya 150 cm. Lalu kita bisa tali seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.